dan bahkan makanan juga sudah mulai mengglobal. Ada banyak sekali inovasi baru dari resep-resep yang dimodifikasi, mulai dari resep modern ya baru yang berkembang sampai resep tradisional yang dikembangkan menjadi lebih menarik untuk dikonsumsi. Selain mengglobal rasanya, belakangan ini banyak sekali makanan dan minuman yang mengkreasikan kemasan makanannya sehingga lebih terlihat menarik dan praktis. Termasuk dia suara ini. Hah? Termasuk suara ini. Persilakan. Jauhan sih tempat makan. Nasi moderator. Gambaran kuliah online. Sini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Amalia Kartika, Awalussanatul Hijriyati, dan Ayu Santiari. Di sini akan menjelaskan tentang proposal program kreativitas mahasiswa Desmil atau Dessert Millennial. Di sini saya Awalussanatul Hijriyati akan menjelaskan subbab 1 pendahuluan atau latar belakang masalah. Jika diperhatikan, zaman sekarang semakin maju mulai dari alat transportasi, komunikasi, fashion, bahkan makanan juga sudah mulai mengglobal. Ada banyak sekali inovasi baru dari resep-resep yang dimodifikasi, mulai dari resep modern yang berkembang sampai resep tradisional yang dikembangkan menjadi lebih menarik untuk dikonsumsi. Selain mengglobal rasanya, belakangan ini banyak sekali makanan dan minuman yang mengkreasikan kemasan pada makanannya, sehingga lebih terlihat menarik dan praktis. Apalagi jika diperhatikan, anak muda zaman sekarang itu tidak bisa lepas dari jajanan yang juga anak milenial yang merupakan julukan dari generasi sekarang ini tuh salah satu jajanan yang bisa disebut trending pada masa ini adalah dessert. Dessert sebenarnya adalah pengalihan dari makanan penutup yang berasal dari kata diservir, yang artinya membersihkan meja. Banyak makanan luar negeri yang mulai berkembang di dalam negeri, salah satunya dessert ini. Dessert ini berkembang pada masa abad ke-19 di kalangan Eropa, yang merupakan standar makanan mereka. Karena seiring perkembangan zaman serta semakin majunya perkembangan zaman, bahan-bahan yang relatif mudah dan murah dan terjangkau. Karena bahan-bahan dari dessert box ini tuh sudah mudah didapat pada masa sekarang ini. Makanan itu terus berkembang dengan berbagai varian menu dan rasa, serta berbagai ragam penyajiannya. Jika diperhatikan, selera orang pada zaman ini tuh banyak berubah, apalagi dalam soal makanan. Maka dari itu, kami di sini mencoba memberikan salah satu inovasi makanan tren berupa dessert yang kami beri nama Desmil atau dessert milenial, di mana dessert ini dikemas dalam bentuk box sehingga dessert ini tuh tidak harus bisa menjadi makanan penutup, tapi bisa dikonsumsi sebagai jajanan yang pas untuk selera anak muda maupun orang dewasa pada zaman ini. Dessert box ini dikonsumsi untuk semua usia dan sangat cocok untuk menjadi jajanan anak milenial art. Desmil ini atau dessert milenial ini berbahan dasar tepung dalam bentuk kue yang memiliki banyak campuran dan juga seperti fla dan krim. Dan juga berbagai macam rasa topping seperti coklat, kacang, oreo, durian, tiramisu, dan matcha. Dan berbagai varian rasa lainnya. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang dibahas dalam program ini adalah bagaimana pembuatan desmil atau dessert milenial, apakah manfaat kepada masyarakat jika mengonsumsi dessert milenial ini, dan bagaimana strategi pemasaran desmil atau dessert milenial. Tujuan program, tujuan umum kegiatan PKM ini adalah menghasilkan studi usaha kelayakan sebagai jajanan yang mengasyikkan untuk semua golongan masyarakat. Tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: untuk mengetahui cara pembuatan desmil atau dessert milenial, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengkonsumsi dessert milenial atau desmil, dan untuk mengetahui strategi pemasaran desmil atau dessert milenial ini sendiri. Kemudian luaran yang diharapkan Bab 2.
Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu gagasan kegiatan usaha. Nah, produk dessert banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Khususnya itu kalangan anak-anak muda, remaja, sampai ya dewasa juga bisa. Produk ini umumnya dibuat dengan bahan dasar susu dan dapat dinikmati pada berbagai kesempatan. Nah, seiring berkembangnya produk dessert di Indonesia, dessert tidak lagi hanya dimakan sebagai makanan penutup, tapi juga dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya restoran maupun kafe yang menyediakan dessert sebagai menu pelengkap. Selanjutnya kita beralih ke peluang pasar. Nah, tren perkembangan dessert dapat menjadi sumber inspirasi di masyarakat, bahkan telah menjadi lifestyle. Perihal lifestyle dan kandungan produk ini menjadi daya tarik terhadap khalayak untuk membeli produk ini. Berikutnya kita lihat tabel pertama, yaitu adalah analisis SWOT Dismile atau dessert milenial. Aspeknya itu ada strength atau kekuatan. Nah, produk Dismile ini memiliki kekuatan, yaitu yang pertama memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi. Yang kedua, Dismile memiliki varian rasanya yang unik. Yang ketiga, bisa dimakan kapan saja dalam kondisi apapun dan bisa dimakan dimanapun. Yang keempat, bisa dinikmati semua kalangan. Yang terakhir, konsumen dimanjakan dengan kelezatan dan tampilan dessert. Selanjutnya itu adalah weakness atau kelemahannya. Produk ini yaitu kelemahannya itu sulit memasarkan dessert keluar wilayah karena bahan-bahan dasar dessert akan mudah meleleh jika dibawa perjalanan. Opportunity atau kesempatan. Yang pertama, memiliki banyak penggemar setia. 2. Produk dessert juga sudah banyak diketahui oleh masyarakat. 3. Harganya yang juga terjangkau. Dan yang terakhir itu daya tahannya itu 2-3 hari jika disimpan di tempat dingin. Yang terakhir itu threat atau ancaman, yaitu pesaing yang tidak sehat, ada jenis dessert yang sama, dan kadang bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya kita analisis kelayakan usaha. Kita lihat tabel kelayakan usaha Dismile ini itu dari aset tetapnya itu misalkan kompor yang harganya itu 600.000, umur ekonomisnya itu bisa sampai 4 tahun, depresiasi 1 tahun. Selanjutnya itu panci, blender, mixer, oven listrik, teflon, spatula. Bisa kita lihat harga masing-masing, umur ekonomis dan depresiasi 1 tahunnya di tabel ini. Nah, beban aset tetapnya itu jumlahnya itu 2.004.000. Dan depresiasi 1 tahunnya itu 123.000. Nah, berdasarkan break even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian. Harga pokok produk Dismile itu sebesar 20.000 per box. Adapun harga jual dari produk Dismile itu sebesar Rp25.000 dan kuantitas produksi sebesar 4.500 unit per tahun. Ini rumus untuk mencari price BEV atau harganya itu, yaitu beban aset tetap ditambah harga pokok dibagi output, di mana kita sudah mencari tahu beban aset tetapnya itu adalah 123.000 ditambah dengan harga pokoknya itu adalah 20.000 dibagi dengan outputnya itu 4.500. Setelah dihitung
Setelah kita hitung hasilnya adalah Rp5. Selanjutnya itu quantity BEV-nya atau kuantitasnya. Rumusnya itu bisa kita lihat di sini, yaitu beban aset tetap dibagi harga jual yang dikurangi dengan harga pokok. Beban aset tetap itu sudah kita ketahui, yaitu Rp123.000 dibagi dengan harga jual yaitu Rp25.000 dan dikurangi dengan harga pokok yaitu Rp20.000 sama dengan 24,6. Kita bulatkan menjadi 25 unit. Oke, nama saya Amalia Kartika. Terima kasih sebelumnya untuk Ayu Santiari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ayu Santiari. Bab 3, metode pelaksanaan. 3.1 praproduksi. Pada tahap ini dilakukan survei lokasi penjualan bahan baku, dana, peralatan produk dessert milenial atau desmil, serta penentuan dan pemilihan aneka rasa yang akan dibuat dalam bentuk tin wall box ukuran 750 ml. 3.2 Produksi dessert milenial. Pada tahap ini dilakukan proses produksi dessert milenial atau desmil untuk 3 box ukuran 750 ml dengan rincian sebagai berikut. A. Alat dan bahan. 1. Alat tin wall box ukuran 750 ml, blender, kompor, panci, oven, sendok. 2. Bahan kering cake coklat, 800 gram tepung terigu protein sedang, 35 gram coklat bubuk, 1 sendok teh soda kue, 1 sendok baking powder, 1 sendok teh vanila bubuk, 1/4 sendok teh garam halus. Bahan basah cake coklat. 2 butir telur, 80 gram gula pasir, 70 ml susu kental manis, 60 ml susu cair, 60 ml minyak goreng. Bahan whipping cream, 30 ml air panas, 130 gram whipping cream, 260 ml air es, 2 bungkus Milo saset. Bahan Milo Ganesh, 100 ml susu cair, 30 ml whipping cream cair, 1 sendok teh tepung maizena, Oreo biskuit sebagai topping. B. Cara pembuatan desmil atau dessert milenial. Pembuatan cake coklat. Yang pertama, pembuatan cake coklat. Ayak tepung terigu dan coklat bubuk lalu campur dengan soda kue dan baking powder. Sisihkan sementara. Kemudian campur telur, perisa vanila dan gula bubuk, kocok sebentar tetapi tidak perlu sampai mengembang. Masukkan kental manis lalu aduk kembali. Kemudian masukkan bahan kering yang sudah diayak secara bertahap. Aduk rata, tambahkan susu cair full cream dan minyak goreng, lalu aduk kembali. Masukkan ke dalam loyang dan hentakan agar adonan kue berpori. Panaskan panci kukus selama 10 menit menggunakan api sedang. Kemudian kukus adonan base cake-nya selama 30 menit. 2. Pembuatan whipping cream. Larutkan Milo menggunakan air panas sebanyak 20 ml. Aduk hingga larut dan dinginkan. Tuang whipping cream bubuk dan air es, kemudian kocok hingga mengembang. Kemudian masukkan Milo dingin yang sudah dilarutkan. Kocok kembali sampai tercampur rata. Pindahkan ke plastik segitiga dan sisihkan. Pembuatan ganache. Masukkan Milo, susu cair, dan whipping cream cair. Kemudian aduk rata. Tambahkan tepung maizena. Kemudian aduk kembali. Masak menggunakan api kecil dan aduk hingga mengental. 4. Menata dessert box. Potong cake menjadi 2 bagian dan potong sesuai ukuran box 300 ml. Taruh cake di bagian bawah wadah, kemudian tuang whipping cream di atasnya. Lakukan hal yang sama pada lapisan kedua. Selanjutnya, tuang ganache pada lapisan teratas dan tambahkan topping sesuai selera seperti biskuit Oreo, Cocoa Chips, atau yang lain.
Kemudian tutup wadahnya dan disimpan di kulkas selama minimal 3 jam. Kemudian dessert siap dihidangkan. 3.4. Produksi dan publikasi produk dessert milenial atau desmil. Pada tahap ini dilakukan promosi dan publikasi produk dessert milenial dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tak langsung. Promosi langsung dilakukan dengan membuka stand penjualan dessert milenial di pasar dan di tempat-tempat strategis dan menitipkan produk dessert milenial di toko atau dan kios mitra. Sedangkan promosi secara tak langsung dilakukan dengan memasarkan produk dessert milenial secara online melalui media sosial seperti memposting di Facebook, IG, atau aplikasi seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. 3.5. Pasca produksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha untuk dessert milenial atau desmil melalui dari praproduksi, produksi, pengemasan hingga promosi dan publikasi, termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan. Oke, terima kasih. Panaskan panci kukus selama 10 menit menggunakan api sedang, kemudian kukus adonan base cake-nya selama 30 menit. 2. Pembuatan whipping cream. Larutkan Milo menggunakan air panas sebanyak 20 ml, aduk hingga larut dan dinginkan. Tuang whipping cream, bubuk, dan air es, kemudian kocok hingga mengembang. Kemudian masukkan Milo dingin yang sudah dilarutkan, kocok kembali sampai tercampur rata, pindahkan ke plastik segitiga dan sisihkan. Pembuatan ganache. Masukkan Milo, susu cair, dan whipping cream cair, kemudian aduk rata. Tambahkan tepung maizena, kemudian aduk kembali, masak menggunakan api kecil dan aduk hingga mengental. 4. Menata dessert box. Potong cake menjadi 2 bagian dan potong sesuai ukuran box 300 ml. Taruh cake di bagian bawah wadah, kemudian tuang whipping cream di atasnya. Lakukan hal yang sama pada lapisan kedua. Selanjutnya, tuang ganache pada lapisan teratas dan tambahkan topping sesuai selera seperti biskuit Oreo, Cocoa Chips, atau yang lain. Kemudian tutup wadahnya dan disimpan di kulkas selama minimal 3 jam. Kemudian dessert siap dihidangkan. 3.4. Produksi dan publikasi produk dessert milenial atau desmil. Pada tahap ini dilakukan promosi dan publikasi produk dessert milenial dengan menerapkan sistem pemasaran langsung dan tak langsung. Promosi langsung dilakukan dengan membuka stand penjualan dessert milenial di pasar dan di tempat-tempat strategis dan menitipkan produk dessert milenial di toko atau dan kios mitra. Sedangkan promosi secara tak langsung dilakukan dengan memasarkan produk dessert milenial secara online melalui media sosial seperti memposting di Facebook, IG, atau aplikasi seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. 3.5. Pasca produksi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua proses kegiatan usaha untuk dessert milenial atau desmil melalui dari praproduksi, produksi, pengemasan hingga promosi dan publikasi, termasuk di dalamnya analisis data mengenai perkembangan usaha dan pencapaian target usaha serta profit penjualan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah subbab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya, kami telah menggunakan format tabel dalam meringkas anggaran biaya, di mana 1 jenis pengeluaran, 1 peralatan penunjang untuk pembuatan desmil dengan biaya 2.256.000. Kemudian bahan habis pakai seperti untuk peralatan penunjang pembuatan desmil ini seperti kompor, oven, dan lain-lain. Kemudian bahan habis pakai itu seperti tepung, bahan-bahan pokok. Kemudian yang 3 itu perjalanan ke pasar dan ke tempat mencari kebutuhan lainnya itu sebesar 245 seperti bensin dan lain-lain.
Kemudian dan lain-lain administrasi, publikasi, seminar, laporan dan promosi sebesar 1.124.000 dengan jumlah total 4 juta. Kemudian jadwal kegiatan di sini, jenis kegiatan selama 5 bulan pertama, yaitu pada bulan pertama di minggu pertama itu setiap minggu pertama di setiap bulan itu adalah perencanaan konsep dan keuangan Despil atau Dessert Milenial ini. Kemudian di minggu kedua itu sama perencanaan konsep dan keuangan, namun ditambahkan dengan pembelian peralatan perlengkapan Desmil di bulan pertama pada minggu kedua. Kemudian pada minggu ketiga 4 setiap bulan itu sudah mulai pada minggu ketiga 4 di bulan pertama itu sudah mulai promosi dan pemasaran. Begitupun di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian transaksi dan penjualan di minggu ketiga dan keempat pada bulan-bulan selanjutnya. Kemudian evaluasi produk dan pemasaran Desmil pada setiap minggu terakhir di setiap bulan, dan pembuatan akhir laporan pada bulan terakhir, 2 minggu pada bulan terakhir produksi ini.